Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 4 Mei 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian terus mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai pembacaan kita hari ini 1 Samuel pasal 28, kita akan bersama-sama merenungkannya. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, serta menolong kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah diri kami siap sedia belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Saul dalam perikop yang kita baca pada hari ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Ia sungguh-sungguh menyangkali imannya, kepercayaan yang paling mendasar kepada Tuhan telah ditinggalkan. Apa yang menjadi salah satu larangan penting dari Taurat, ya, dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14, yang juga Saul sendiri pada masa permulaan pemerintahannya mentaati apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Terbukti di dalam ayat yang ketiga dalam pasal ini menjelaskan, adapun Samuel telah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi Saul sendiri mentaati firman Tuhan dengan menyingkirkan, ya, para pemanggil arwah dan roh peramal. Namun di dalam perikop ini kita melihat bahwa Saul telah melanggar apa yang dilakukannya sendiri. Ya, dia telah melanggar sendiri. Percaya pada peramal berarti percaya kepada roh-roh lain di luar Tuhan. Hal itu sama saja dengan menduakan Tuhan alias menyembah berhala. Dan ketika Israel umat pilihannya, apalagi dia seorang raja, tidak bergantung dan tidak menyembah hanya kepada Tuhan saja, itu kekejian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi dalam diri seorang Saul. Dalam keadaan kepepet oleh karena pasukan Filistin yang siap berperang melawannya, Saul berusaha mencari petunjuk Tuhan, namun Tuhan tidak mendengarkannya. Ketika Tuhan tak kunjung menjawab setiap permohonan Saul, ia pun nekat mencari pemanggil arwah agar dapat memberi jawaban atas pergumulannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh-sungguh orang yang diurapi oleh Tuhan pada waktu itu, ketika hendak melakukan segala sesuatu, apalagi dia seorang raja yang menjadi pemimpin atas umat yang dipilihnya, ketika dia meminta petunjuk pada Tuhan, maka orang yang diurapi yakni raja, Tuhan akan memberikan petunjuk. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa roh Allah telah undur daripada Saul, sehingga ketika Saul meminta petunjuk pada Tuhan, Tuhan tidak kunjung menjawab. Namun yang dilakukan bukanlah pertobatan dari seorang Saul, tetapi dia nekat mencari pemanggil arwah, padahal dia sendiri telah menyingkirkan para pemanggil arwah, ya, dari antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ternyata di Israel ada orang yang masih berprofesi semacam itu, yakni pemanggil arwah dan penenung, yang jelas-jelas bertentangan dengan Taurat Tuhan. Tidak heran rajanya sendiri pun kemudian terjebak dengan dosa yang demikian. Apakah yang muncul benar-benar roh Samuel? Ya, di dalam perikop ini Saul ingin memanggil roh Samuel dan roh Samuel muncul. Namun apakah benar-benar ini roh Samuel? Atau roh Samuel dalam tanda petik merupakan isu yang kontroversial dalam dunia penafsiran Alkitab, ya,
Kalau benar-benar itu roh Samuel, maka ini merupakan kasus khusus yang Tuhan izinkan untuk meneguhkan penghukumannya atas Saul, karena jawaban roh Samuel jelas sekali. Di dalam ayat yang ke-16 sampai 19 saya bacakan. Lalu berbicaralah Samuel, roh Samuel ya. Mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas orang Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau itu bukan roh Samuel, maka jelas roh jahat berperan di balik sang pemanggil arwah untuk menipu Saul. Isi jawaban yang senada dengan berita penghukuman Allah melalui Samuel pada masa lalu tidak perlu diartikan bahwa roh jahat memiliki pengetahuan ilahi, tetapi bahwa roh jahat akan memakai apa saja untuk menjerat orang semakin jauh dari Tuhan dan terpuruk. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak dengan pemikiran bahwa roh jahat pun bisa memiliki pengetahuan ilahi yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Sekali lagi, iblis punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Iblis punya kuasa untuk memberikan apa yang kita minta. Bahkan hal-hal yang akan terjadi dengan kuasa iblis, iblis bisa memberikannya. Namun tujuannya supaya setiap orang terikat dengannya dan menjauh dari Tuhan. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang demikian. Sampai sekarang masih ada ya. Iblis berkuasa untuk melakukan sesuatu, tetapi sekali lagi dia tidak maha kuasa. Jangan kita terjebak dengan tipu muslihat iblis. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti perjalanan iman Saul dari permulaan. Dan mendapatkan bahwa saat Saul tidak bersedia dikoreksi oleh Tuhan, ia semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Puncaknya ialah ia menyangkali Tuhan dengan mencari pertolongan yang bukan dari Tuhan. Semestinya dia bertobat, ya, semestinya dia kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta pengampunan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pengampun, dia yang akan mengampuni segala pertobatan yang dilakukan oleh Saul jika ia melakukan hal itu. Alkitab mencatat bukan pertobatan yang dilakukan oleh Saul, justru dia semakin jauh menyangkali imannya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, teguran dari Tuhan tidak direspon oleh Saul dengan bertobat dan mau belajar mentaati kehendak Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Kita belajar dari kisah Saul untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kita percaya dengan roh-roh di luar Tuhan. Dalam pengertian kita mengikatkan diri. Ya, bukan berarti tidak ada roh-roh di luar Tuhan. Ada. Karena iblis bisa saja menggunakan segala sesuatu untuk menggocoh kita, tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah kepadanya dengan memberikan apa yang diminta. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, ada pesugihan, ada kepercayaan-kepercayaan terhadap roh-roh seperti itu, yang tentu saja itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Baik umat Allah perjanjian lama, terlebih umat Allah perjanjian baru yang telah dianugerahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Jangan kita mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa di luar Tuhan. Walaupun kuasa itu
adalah kuasa yang bisa memberikan apa yang kita minta. Tetapi kalau itu semua di luar Tuhan, itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami hal yang serupa dengan Saul. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa terus berjaga. Ingat bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Karena itu kita punya kuasa oleh karena roh itu ada pada kita. Sehingga dengan kuasa itu kita dapat menerapkan firman Tuhan. Dengan kuasa itu kita dapat mengusir segala kuasa kegelapan. Dengan roh itu kita dimeteraikan menjadi umat yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tidak mau melibatkan dengan roh-roh kegelapan, tetapi kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan dan melibatkan diri di dalam kerajaan Tuhan yang sungguh mendatangkan kebahagiaan. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya segala tipu muslihat iblis yang seringkali memikat mata, memikat hati, kami mau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami hanya berpaut kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Kami rindu ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang mendatangkan keberhasilan di dalam kehidupan umat-Mu sekalian. Dalam setiap usaha, pekerjaan, studi, dan apapun yang dikerjakan, pengandalan akan Tuhan mendatangkan keberhasilan bagi umat-Mu sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.